Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita masuk sekarang di pembahasan berikutnya lagi. Fi'il dilihat dari lafadznya. Fi'il dilihat dari lafadznya di thulathi mujarrad. Kita masuk bab 5. Sisa 2 bab lagi. Karena 3 asli 6. Sekarang masuk di bab 5. Bab 5 adalah fa'ula yaf'ulu. Lihat susunannya ya. Padahal seharusnya nanti di bab 6 masuk di bab 5. Tapi nanti ada yang saya mau kasih tahu di selesainya. Fa'ula yaf'ulu. Tidak fa'ila yaf'ilu. Padahal fa'ila bisa yaf'ilu. Tapi ini fa'ila yaf'alu. Kemudian fa'ula yaf'ulu. Iya, fa'ula yaf'ulu. Yaitu diharokati dhamma ain pada fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Fa'ula yaf'ulu. Ainnya di dhamma madhi mudhari. Dan bab ini datang hanya khusus pada sifat-sifat akhlak. Jadi ini bab khusus kosakata terkait dengan akhlak. Iya, kalau bukan akhlak enggak masuk di sini. Misalnya doroba, memukul. Kalau bukan akhlak, tidak mungkin masuk di sini. Ini hanya akhlak, baik atau buruk. Jadi kalau ada akhlak baik, pasti nanti fa'ula. Ada akhlak buruk, pasti fa'ula. Paham ini catatan ruwazan ini? Makanya kosakata yang masuk tidak terlalu banyak. Karena terkait dengan akhlak. Itu catatan pentingnya. Iya, itu catatan pentingnya. Misal, kita dapat kata dalam bahasa Arab 3 huruf, ya. Ada 2 kata ini. Belum ada harokatnya. Kata pertama artinya membunuh. Kata kedua artinya mulia. Mulia. Dipahamkan? Satu membunuh, satu mulia. Dermawan. Ya. Mana yang wazan fa'ula? Yang di atas atau yang di bawah? Yang di bawah pasti. Kan huruf pertama pasti fathah semuanya. Huruf terakhir pasti fathah. Tinggal ini sekarang kita mau harokati huruf tengahnya. Ketika kata itu terkait dengan akhlak, maka pasti huruf tengahnya di dhamma. Jadi langsung kita bilang ini pasti karuma. Karena itu akhlak. Itu akhlak. Jelas ini kita dapat kata huruf pertama pasti fathah. Huruf terakhir pasti fathah. Apa harokat huruf tengahnya? Kita tahu artinya ini adalah kikir. Kikir ini akhlak atau bukan? Akhlak atau bukan? Dah, orang bilang, enggak bagus akhlaknya ini kikir. Berarti apa ini harokat tengahnya? Dhamma, langsung kita bilang apa? Bahula. Jelas ini? Ini keutamaannya, ini wazan yang terkait dengan ketentuannya. Dia akhlak. Iya. Sama dengan misalnya nanti ada orang, ya misal kita ini, apa kira-kira harokatnya ini? Ini artinya makan. Apa kira-kira? Bisa enggak akula? Bisa? Enggak bisa pada dasarnya. Karena ini bukan akhlak. Ini adalah akalah. Kecuali sudah jadi akhlak. Ini orang setiap kita dapat makan saja. Pokoknya di mana-mana cuman ngunyah. Dah? Cuman ngunyah kerjanya. Dipahami ini? Ya sudah, kita bilang akula. Karena sudah jadi akhlak. Yang itu sudah jadi akhlak. Dipahami ini? Boleh, itu keunggulannya nih wazan. Kata yang fa'ala, fa'ila bisa jadi fa'ula. Kalau sudah jadi akhlak. Dipahami ini? Ini ketentuannya tadi. Kata ini khusus sifat akhlak. Dipahami ini? Jelas ini? Jelas atau belum ketentuannya untuk fa'ula? Itu dia. Fa'ula yaf'ulu. Bab ini datang, itu bisa digaris bawahi dikasih tanda. Bab ini datang hanya khusus pada sifat-sifat akhlak. Yang senantiasa melekat pada diri seorang. Jadi akhlak yang sudah melekat pada diri seorang. Itu pasti wazannya fa'ula. Makanya saya bilang tadi akala
makan kan. Akala Muhammadun, Muhammad telah makan. Tapi kalau Muhammad selalu makan, sudah melekat itu, maka kita bilang akula Muhammad. Jelas pembahasan kita ini? Ini wazan. Contoh karuma yakrumu, syarupa yashrupu, azuma ya'zumu, hasuna yahsunu, tahuro yatuhuru. Dipahami ini kan? Dan bab ini, lihat lagi setelahnya, buka bukunya. Bab ini hanya bermakna lazim. Jadi tidak ada itu fa'ula muta'addi. Artinya kalau kita dapat dalam kalimat polanya fa'ula, jangan cari objek. Kita akan salah. Kalau kita paksakan masuk objek, salah kalimat. Karena fa'ula ini hanya lazim. Apa artinya lazim? Apa artinya lazim? Tidak butuh pada objek. Dia tidak pernah butuh pada objek. Ini kalimat. Contoh hasunal amalu. Jadi cuma 2 kata selalu susunannya. Hasunal amalu karuma yusufu syarufa khalidun. Semua kalimat ini tidak ada objeknya. Kalau antum bertanya kenapa tidak ada objeknya? Karena memang wazan fa'ula tidak butuh pada objek. Jelas pembahasan kita? Jelas bab 5 berarti? Siapa masih samar bab 5? Tidak ada. Bab 6. Bab terakhir. Fa'ila yaf'ilu. Lihat ya. Tidak dibuat di bab 5 ini fa'ila. Padahal harusnya tersusun di situ kan. Tapi ini susunan berdasarkan kosakata terbanyak. Yang diteliti oleh ulama kita. Jadi kata tersedikit dalam bahasa Arab fa'ila yaf'ilu. Sementara setelah selesai nanti kita akan pasangkan dengan fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'ilu yaitu diharokati kasro ain pada fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Fa'ila yaf'ilu. Kasro di madhi, kasro di mudhari'. Lihat pernyataan berikutnya. Bab ini sedikit didapatkan dalam bahasa Arab. Bab ini sedikit didapatkan dalam bahasa Arab. Iya. Bahkan disebutkan pada kata sahih tidak ada huruf mu'tal, hanya 2. Jadi hanya ada 2 kata sahih yang ada di sini. Hanya ada 2 kata, yaitu naima yan'imu, hasiba yahsibu. Paham kan? Hanya 2 itu. Pada kata sahih yang tidak ada huruf ilahnya. Itu pun telah dikatakan bahwa yang benarnya 2 kata ini masuk dalam bab yang keempat. Yaitu naima yan'amu, hasiba yahsabu. Yang benarnya 2 kata ini masuk di yang keempat. Masuk di yang keempat. Yang benarnya bab ini dari sisi makna terbagi 2. Muta'addi, butuh objek. Contoh hasiba Yusufu khalidan fakiron. Kalimatnya lebih panjang. Hasiba Yusufu khalidan fakiron. Yusuf mengira Khalid miskin. Yang kedua bisa juga lazim. Jadi bersamaan dengan sedikitnya kosakatanya. Tapi dia bisa muta'addi, bisa lazim. Contoh wathiqo Yusufu bi Khalidin. Yusuf percaya kepada Khalid. Khalid bukan objeknya. Dalam susunan kalimat. Nanti kita akan paham kenapa dia bukan objek. Yaitu di pembahasan nahwu lebih dalam. Asalnya kalimat ini wathiqo Yusufu. Yusuf percaya. Iya. Ini kalau sudah sampai situ sudah lengkap. Kan ini kalimat lazim. Tidak butuh pada objek. Dengan ilmu yang dikasih tahu terakhir tadi. Bahwa fa'ila hanya sedikit dalam bahasa Arab. Bahkan dinukil hanya 2 kata dalam kata sahih. Itu pernyataan awal. Hanya berapa kata dalam kata sahih? 2 kata. Dan saya sudah kasih itu 2 kata itu. Nanti di buku kedua akan dikasih semua kata yang masuk.
Paham ini? Artinya selain dua kata itu, selain dua kata tadi, kalau kita mendapatkan fa'ila, pastikan bukan yaf'ilu. Pastikan. Pastikan yaf'alu. Biar enggak buka kamus. Jadi enggak perlu lagi nanti ditulis begini atau begini. Di bawah atau di atas nanti. Di atas atau di bawah harokatnya. Enggak perlu lagi. Karena pasti yaf'alu. Karena yang yaf'ilu cuma berapa? Dua kata sahih. Semuanya sebenarnya berjumlah 15. Berjumlah 15. Tapi yang itu yang mu'tal. Kita akan dapat di buku kedua. Sekarang kan rata-rata kita contohkan sahih. Di buku pengenalan ini. Yang tidak ada huruf ilahnya. Untuk disorot ya. Untuk disorot. Rata-rata kita contohkan fi'il sahih. Untuk memudahkan pemula. Seantum dapat kata begini. Alima. Kan ini kemungkinannya bisa di fathah nanti ainnya di mudhari bisa di kasro. Tapi setelah kita tahu tadi ternyata hanya ada dua kata saja. Hasibah, naimah. Selain dua itu pasti di fathah. Berarti alima fil mudharinya. Alima. Alima. Fariha. Fariha. Hazina. 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 Iya. Tadi syaribah sudah biasa ya. Syaribah. Syaribah. Demikian pula seterusnya. Jadi kalau kita dapat kata fa'ila pastikan yaf'alu. Bukan yaf'ilu. Kecuali dua kata. Gampang saja ini. Beda kalau fa'ala. Fa'ala tebakannya 3. Yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Iya kan? Kalau fa'ula pasti yaf'ulu. Kalau fa'ila pasti yaf'alu. Kecuali dua kata untuk yang sahih. Kecuali dua kata. Itu pun dua kata itu memiliki dua wazan. Untuk hasiba. Ya untuk hasiba. Kadang bahkan di Quran adalah yahsabu. Di Quran ini. Yahsabu. Berarti masuk di sana. Untuk naima. Masuk juga naima, malah yang sering datang adalah yan amu, bukan yan imu. Berarti bisa dikatakan seluruh kata sahih yang berwazan fa'ila pasti yaf'alu. Anda paham ini? Seluruh kata sahih yang berwazan fa'ila pasti apa? Yaf'alu. Jelas ini? Jelas pernyataan ini? Nah, ini ketentuan dalam ilmu teori. Ada pertanyaan? Karena selesai bab 3 asli. 6 bab. Ada yang masih samar? Betul. Jadi makin tinggi kita belajar teori, nanti tidak usah lihat kamus. Nanti bahkan di buku kedua nanti sudah antum dikasih tahu. Fi'il ini tidak masuk dalam bab ini. Nanti makin tinggi kita belajar ini ilmu teori, maka makin bisa kita pastikan.
Dipahamkan? Begitu memang nanti. Iya. Jadi nanti itu kita akan tinggalkan kamus. Kalau masalah harokat. Ingat ya, saya sudah bilang memang dari kemarin itu. Ketika kita membahas harokat. Maksudnya kita mau mengharokati sebuah kata. Maka ketika kita sudah belajar bahasa Arab tinggi. Tidak ada lagi yang dilihat kamus. Bayangkan ini. Saya dapat naima. Maksudnya saya dapat fa'ila. Pasti yaf'alu. Saya dapat fa'ula. Pasti yaf'ulu. Dipahamkan? Saya dapat fa'ala. Oh kalau huruf tenggorokan ya bisa lah yaf'alu. Dipahami ini? Ain atau lamnya. Tapi ini baru dasar. Baru dasar. Tapi makin tinggi nanti kita tidak lihat kamus terkait dengan harokat. Saya pahami, saya harus kasih tahu memang terkait dengan harokat. Adapun terjemahan arti, ya selama kosakata itu adalah kata baru, kita butuh kamus. Masalah artinya. Tapi harokatnya enggak. Karena harokat huruf terakhir di nahwu tidak perlu lihat kamus. Memang orang nahwu enggak pernah lihat kamus. Kalau masalah penentuan harokat akhir. Iya. Di sorob juga sama. Juga sama. Seperti itu. Terus sudah. Ada lagi? Apakah ada kata yang masuk dalam dua bab sekaligus? Bisa, tapi maknanya berbeda. Bisa tadinya muta'addi menjadi lazim. Seperti tadi. Seperti solaha. Solaha kadang solaha, kadang soluha. Karoba, kadang kariba. Paham saudara? Ada kata yang masuk dalam dua bab. Ada lagi? Yang jelas tidak akan pernah keluar dari 6 bab. Dah? 6 bab. Kalau dia 3 huruf. Sudah? Selesai. Sekarang kita masuk di jenis kedua dari mujarrad. Jenis kedua dari mujarrad. Fi'il mujarrad rubai. Ini kita tutup pembahasan pertemuan kita dengan ini. Supaya selesai semua mujarrad. Ada namanya fi'il mujarrad rubai. Kalau kita paham fi'il mujarrad sulasi, mujarrad rubai insya Allah mudah. Karena lebih sedikit babnya. Fi'il mujarrad rubai. Fi'il mujarrad artinya asli. Rubai 4. Asli 4. Iya. Fi'il mujarrad rubai adalah apa yang fi'il madinya adalah 4 huruf asli. Jadi fi'il madi yang dilihat ya. Fi'il madinya 4 huruf asli. Namanya rubai mujarrad. Rubai mujarrad. Fi'il mujarrad rubai hanya memiliki 1 bab saja. Ini dia. Kalau 3 kan ada 6 bab. Kalau 4 asli hanya 1 bab saja. Tidak ada bab kedua. Hanya ada 1 bab saja. Apa itu? Yaitu bab fa'lala. Kalau kita dapat pola fa'lala itu rubai mujarrad. Satu-satunya. Tidak ada kedua. Fa'lala. Contoh dahroja, zalzala, waswasa. Ini semua ini adalah rubai mujarrad. Ini namanya rubai mujarrad. 4 asli. Tidak ada tambahannya. Semuanya hurufnya asli. Bab ini dari sisi makna terbagi 2. Muta'addi butuh pada objek. Jadi sama juga dengan 3 asli. Butuh pada objek. Contoh dahroja yusuful hajaro. Yang kedua lazim. Tidak butuh pada objek. Contoh darbakho yusufu. Darbakho yusufu. Ini rubai mujarrad. Lebih mudah. Terus saya tidak kasih fi'il mudhari'nya. Karena fi'il mudhari'nya juga cuma 1 bentuk. Tidak ada bentuk lain. Kenapa tidak dikasih di sini? Tidak dikasih di sini karena kita akhirkan di teori cara buat fi'il mudhari'. Paham ini kan? Beda kalau yang 3 huruf asli. Kita kasih semua fi'il mudhari'nya karena
masing-masing asli 3 itu punya fi'il mudhari khusus. Ada yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Ada pasangannya dengan 3 itu. Ada hanya pasangannya 2. Yaf'alu, yaf'ilu. Ada pasangannya hanya 1. Yaf'ulu. Sehingga dikasih pasangannya. Karena untuk menentukan ini pasangannya siapa. Dipahami ini kan? Sementara yang 4 huruf, fi'il mudhari'nya cuma 1. Sehingga tidak perlu dikasih di sini. Yang penting hanya mengenal ini 4 asli. Jadi kalau antum dapat pola fa'alala, maka dia 4 asli. Secara makna ada yang muta'addi dan ada yang lazim. Ada yang muta'addi, ada yang lazim. Inilah 4 asli. Lebih mudah daripada 3 asli. Selesai. Semuanya yang asli. Setelah itu kita akan fokus kepada yang ditambah di atas asli. Iya. Jelas ini? Sebelum datang besok, kita ambil dulu sedikit yang tambahan di atas asli. Di bagannya, di wazannya. Supaya besok kita tinggal baca insya Allah di buku. Jadi 3 itu kan ada 3 asli. Ya, ada kata 3 asli. 3 asli ini, dia itu bisa nanti 3 asli ditambah 1 huruf. Itu yang pertama. Bisa juga 3 asli ditambah 2 huruf. Bisa juga 3 asli ditambah 3 huruf. Dan itu tertingginya dari 3 asli. Bisa tambah 1 huruf, bisa tambah 2 huruf, bisa tambah 3 huruf. Gak usah dulu dilihat bukunya karena besok kita akan baca. Yang penting ditahu dulu. 3 ini bisa tambah 1 huruf. Bisa tambah 2 huruf, bisa tambah 3 huruf. Sehingga tertinggi fi'il adalah 6 huruf. Paham kan? 4 asli tadi yang adanya cuman berapa bab tadi? 1 bab. Bisa dia 4 ditambah 1 huruf menjadi nanti 5 huruf. Bisa juga nanti 4 ditambah 2 huruf. Sehingga dia menjadi berapa huruf? 6 huruf. Tidak ada 4 tambah 3. Karena tidak ada fi'il melebihi 6. Dipahami ini kan? Ini gambaran globalnya. Iya. Nanti 3 yang ditambah 1, para ulama bahasa sudah teliti. 3 yang ditambah 1 huruf, itu nanti ada 3 bab. Ada 3 wazan. 3 yang ditambah 2 itu nanti ada 5 bab. 3 yang ditambah 3 itu nanti ada 4 bab. 3 yang 4 tambah 1 itu nanti ada 1 bab. 4 yang ditambah 2 nanti itu ada 2 bab. Ada 2 bab. Paham kan? Jelas ini? Jadi ini tambah-tambahnya ya harus antum pahami. Ini tambah-tambahnya tidak seperti di sekolah. Karena 3 tambah 1, 3. Paham tak? Iya. 3 tambah 2, 5. Pas. Sesuai kan? 3 tambah 2, 5. 3 tambah 3, 4. Seharusnya 6. Dah? 4 tambah 1, 1. Seharusnya 5. 4 tambah 2, 2. Itu masalah. Iya. Maksudnya kita ini bukan tambah-tambah itu. Iya. 3 yang ditambah 1 itu ada 3 bab. Nanti babnya adalah af'ala. Ini 3 tambah 1. Bab kedua adalah fa'ala. Ini 3 tambah 1. Bab ketiga adalah fa'ala. Ini 3 tambah 1. Jadi cuma ada 3 pola, 3 tambah 1. Tidak ada pola lain. 3 yang ditambah 1 huruf tidak keluar dari af'ala, fa'ala, fa'ala. Kemudian 3 yang ditambah 2 itu ada semuanya 5 bab. Semuanya ada 5 bab. Ada nanti bab ifta'ala. Ada bab infa'ala. Ya. Infa'ala, ifta'ala. Ya. Ini babnya.
Kemudian nanti ada bab ya if'alla. Ada bab tafa'ala. Ya, ada bab tafa'ala. Ini semua kalau hitung hurufnya 5. Kalau kita hitung hurufnya ada berapa itu? 5 hurufnya. Jadi kalau dia 5 hurufnya dari 3 yang ditambah 2, tidak keluar dari ini wazan. Ifta'ala, infa'ala, if'alla, tafa'ala, tafa'ala. Dipahamkan? 3 yang ditambah 3 itu nanti tidak keluar dari 4 bab. Tidak keluar dari 4 bab. Ada istaf'ala, ini yang sudah kita biasa ambil. Ya, ada if'au'ala, ya ini yang belum juga diambil. If'au'ala, ada if'awwala, ya if'awwala, ada ada if'ala, panjang. If'ala, kalau kita lihat itu hurufnya semuanya ada 6. 6 itu adalah 3 yang ditambah 3. 3 yang ditambah 3. Dipahami ini? Kalau 4 yang ditambah 1 itu cuma 1 bab, yaitu tafa'la. Ya babnya adalah tafa'lala. Tafa'lala. Iya. Kalau 4 yang ditambah 2 itu cuma ada 2 bab. Ya. Ada bab if'anlala. If'anlala. Dan ada bab if'alalla. Inilah semuanya. Semuanya. 4 asli 1. 4 asli 1. Yang ini fa'lala. Iya. 3 asli 6. Sudah ini. 3 asli berapa tadi? Ada? 6. Iya kan? Dari fa'ala. Paham kan? Fi'il mudhari'nya yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Dah? Dari fa'ila, fi'il mudhari'nya yaf'alu, yaf'ilu. Dari fa'ula, fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Paham dah? Jadi kita hitung 6 tambah 1. Berapa itu? 6 tambah 1? 7. 3 yang ditambah 1 ada berapa? 3. Berarti sudah 10. 3 tambah 2? 5. Berarti 15. 3 tambah 3? 4. Berarti 19. 4 tambah 1? 1 toh berarti 20. 4 tambah 2 berapa tadi? 2. Berarti inilah kosakata bahasa Arab. 22 pola. Kalau antum sudah hafal yang saya hafal itu, juara mak. Paham tak? Jadi inilah yang ditanya oleh tadi teman kita. Dah? Jadi kosakata bahasa Arab itu nanti lama-lama antum gak lihat kamus. Kenapa enggak perlu lihat kamus? Karena saya sudah tahu beginilah polanya. Dijumlah menjadi 22. 3 asli 6, 4 asli 1, 3 tambah 1, 3, 3 tambah 2, 5, 3 tambah 3, 4, 4 tambah 1, 1, 4 tambah 2, 2. Nah, semuanya itu tinggal dihafal polanya. Fa'ala, yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Fa'ila, yaf'alu, yaf'ilu. Tapi yaf'ilu cuma ada 15 kata. Fa'ula, yaf'ulu. 4 asli, fa'lala. 1 tambah 3 tambah 1, 3. Af'ala, fa'ala, fa'ala. 3 tambah 2, ada 5. Ada ifta'ala, infa'ala, if'alla, tafa'ala, tafa'ala. 3 yang ditambah 3 ada 4. Istaf'ala itu terbanyak. Yang kedua if'au'ala. Yang ketiga if'awwala. Yang keempat if'alla. 4 tambah 1 ada 1, tafa'lala. Tidak ada 4 tambah 1 yang lain. Cuma ada awalnya ta, tafa'lala. 4 tambah 2 cuma ada 2. If'anlala, if'alalla. Selesai mi? Antum hafal. Dah? Tapi sebelum dihafal pahami dulu. Jelas ini pembahasan kita ini? Jelas ini? Itu yang kita ambil besok insya Allah. Yang 3 tambah 1 sama 3 tambah 2, 3 tambah 3, 4 tambah 1, 4 tambah 2.
Karena kita sudah selesai asli. Dipahami sedikit ini? Tapi itu gambaran global. Nanti ada tentunya rincian-rinciannya di buku. Nanti di rincian di buku saya akan kasih tahu tambahannya di mana. Nah, itu yang penting di buku. Kalau antum dapat kata ini, pola ini, tambahannya di mana? Nah, itu di buku tugasnya itu. Ini cuman globalnya begitu. Alhamdulillah. Ini pernah kita sudah buat tabelnya itu ya. Kita buat, iya sudah ada di medianya RBA. Nanti bisa disimpan, saya ringkasannya itu. Insyaallah. Jadi besok kita lanjut di pembahasan berikutnya. Ada pertanyaan sebelum tutup? Kalau untuk ini jangan dulu ditanya mana letak tambahannya, karena kita akan ambil di buku. Dipahamkan? Ada hal lain misalnya yang kurang dipahami? Dan nanti semua itu 22 wazan ada cara buat fi'il mudhari'nya. Setelah tahu mudhari, ada cara buat fi'il amarnya. Dipahamkan? Ada semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah kita cukupkan dulu. Subhanak hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta